dan bertanya kepada Pak Rahmat terkait infrastrukturnya, Pak Rahmat. Adakah perubahan arah kebijakan nantinya dan Anda melihat seperti apa dari sisi positif dan juga negatifnya dari kepemimpinan Presiden Donald Trump saat ini? Ya, terus terang kalau kita lihat ya, bagaimana Presiden Trump mengatakan bahwa ini America First. Dan kalau kita lihat apa sih kekuatan Amerika ya, dia bilang kita punya banyak sekali kekuatan fosil, ya, oil and gas. Kita the largest oil and gas reserve in the world dan mereka punya teknologi. Dan yang kedua, mereka dulu adalah negara manufaktur yang sangat kuat, terutama di sektor otomotif. Jadi kalau kita dari luar melihatnya, Amerika ini ingin menggunakan kekuatan domestiknya dia untuk mendorong ekonominya dia, gitu ya, dan mengeluarkan dari tekanan Paris Agreement, gitu kan sebenarnya. Dia kan karena dia juga melihat ini ada isu Paris Agreement juga, jadi mau keluar dari Paris Agreement, mendorong itu. Nah, dari sisi Indonesia sendiri saya sepakat sama Pak Satya, sebenarnya at least dari permukaan ya, kayaknya sih sebenarnya dampaknya nggak terlalu besar ya buat Indonesia, dan mungkin bahkan bisa positif. Tapi yang menurut saya bisa disayangkan ya, bisa jadi nanti emisi dari Amerika yang merupakan ekonomi terbesar dan penduduknya juga banyak akan tambah banyak gitu. Jadi ini for the world may not be a great news lah ya. Tapi dari sisi ekonomi Indonesia mungkin dampaknya terbatas. Nah, kenapa saya ucapkan seperti itu? Karena buat Indonesia situasi kita berbeda dengan Amerika. Pak Presiden Prabowo telah menetapkan kita ingin mencapai swasembada energi. Energi kita yang berlimpah itu sebenarnya adalah feedstock untuk listrik. Baik itu misalnya tentunya batu bara, fosil juga, tapi kita juga punya banyak renewables, geothermal, kita punya hydro dan sebagainya, termasuk solar ya. Jadi kita untuk menciptakan listrik ini banyak. Yang kita import itu dua, yang paling besar. Ya oil, yang untuk kita gunakan untuk BBM dan juga LPG. Ya. Kita punya LNG tapi LPG nggak banyak. Nah, jadi kalau dari sisi kita, sebenarnya kepentingan nasional kita adalah satu, membuat lebih banyak lagi produksi oil and gas kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Tadi Pak Satya udah bilang, jika Amerika invest dan menciptakan teknologi baru, mungkin sumur-sumur kita juga produktivitasnya bisa lebih tinggi untuk jangka waktu yang sekarang ya. Tapi kita juga punya tugas untuk istilahnya flatten the curve ya. Kita perlu mengurangi kebutuhan atau ketergantungan kita terhadap BBM dengan teknologi yang ada. Karena kita nggak mungkin mengurangi mobilitas, ya kan? Jadi kita penduduk akan terus bertumbuh, mobilitasnya tentu akan terus berjalan ya. Jadi sekarang mobilitas itu di-power oleh apa? Apakah imported energy atau fossil energy atau sesuatu yang kita punya banyak di domestik. Hari ini kita punya listrik tadi yang saya sampaikan. Oleh karena itu kita pikir sebenarnya path untuk melakukan elektrifikasi transportasi ini sangat sejalan dengan misi swasembada energi. Tentunya juga bisa terus-menerus mendorong investasi. Dan mungkin last point yang ingin saya sampaikan yaitu hari ini perjalanan dari elektrifikasi transport ini baik di dunia maupun di Indonesia sendiri sudah cukup mencapai momentum yang positif. Jadi sepertinya ini adalah produk yang akan ke depan makin lama makin banyak diterima oleh masyarakat. Tadi Anda katakan bahwa memang adaptasi teknologi khususnya kendaraan listrik di tanah air kita sudah cukup bergerak cukup baik begitu ya Pak Rahmat. Kalau saya bicara terkait evaluasi rapor di tahun 2024 dan di tahun-tahun sebelumnya, seperti apa sih yang bisa disampaikan Pak Rahmat? Ya, jadi kita harus mengingat juga bahwa ini industri yang masih sangat baru. Ya, jadi kita mulai dengan waktu itu menerbitkan Perpres 55 tahun 2019 untuk mendorong akselerasi KBLBB atau BEV ini ya, Battery Electric Vehicle. Tapi habis itu COVID. Nah, jadi investasi pertama yang muncul itu di Indonesia itu di tahun 2022. Jadi ada Wuling dan Hyundai waktu itu berproduksi di Indonesia.
di situ kita lihat tahun 2022 itu penjualan sekitar 10.000 mobil ya, kita cerita mobil ya. 10.000 sejak mereka berproduksi, tapi memang kita melihat bahwa ini harus kita dorong lebih lengkap ya. Jadi waktu itu kita pikir harus ada 3 hal yang terjadi bersamaan supaya adopsi BEV ini bisa berjalan. Yang pertama, orang selalu bilang charging station, infrastruktur. Yang kedua, produknya harus banyak. Yang ketiga, harganya terjangkau. Nah, waktu itu yang pertama kita bayangkan, apa nih bottleneck-nya gitu kan. Kalau mobilnya sedikit, chargingnya juga, keperluannya juga nggak begitu banyak. Jadi kita bilang yang pertama kita dorong dulu adalah harga. Jadi kita buatlah insentif motor dan mobil listrik. Jadi motor kita berikan 7 juta untuk pembeli baru, 1 setiap orang. Kemudian mobil kita berikan PPN DTP sebesar 10%. Jadi ini practically 10% pajaknya yang 11 jadi 1. Ya. Tapi khusus untuk mobil-mobil yang diproduksi di Indonesia. Nah, tapi waktu itu produknya baru 2, kan baru 2 yang dapat insentif tersebut ya. Kemudian di 2023 akhir kita bikin lagi program baru, yaitu mengajak produsen-produsen itu untuk memperkenalkan model-model baru. Salah satunya adalah kita buat supaya orang bisa import dan diberikan kebebasan bea masuk selama 2 tahun, 2024 dan 2025, dengan syarat 2026 dan mulai 2026 mereka harus berproduksi. Dan jumlah produksinya itu harus sama dengan apa yang mereka import. Jadi 2024-2025 import 10.000, 2026-2027 harus produksi minimum 10.000. Dan mereka harus memberikan jaminan produksi tersebut dalam bentuk bank guarantee. Nah, ini yang diadopsi oleh beberapa merek juga, beberapa produsen, dan makanya modelnya menjadi sekarang cukup banyak dan harganya juga sudah bervariasi. Nah, dari 2022 10.000 dan kita berikan insentif harga tadi, pajak jadi 17.000, jadi naik 70%. Nah, di 2024 ini jadi 43.000, Pak. Jadi dari 2023 ke 2024 dengan model yang lebih banyak, pilihan lebih banyak, dan juga ada insentif harga, itu naik 2,5 kali berarti ya. Jadi 150% increase. Ya. Nah, harapan kita tentunya ini ada momentum itu yang terjadi, kita udah mencapai 5% lebih dari sisi market share. Kalau di Tiongkok, mereka mencapai 5-6% itu di 2020, 6, kemudian naik jadi 18, jadi 28, dan bahkan di 2024 mereka udah 52%. Jadi tipping point-nya katanya itu antara sekitar 5%-an, disitulah naik. Pick up. Jadi kita optimistik lah untuk di Indonesia. Oke.